Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Safiro dengan NIM L1A119091. Saya dari ruang 002B Fakultas Pertanian Prodi Kehutanan Universitas Jambi. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi yang bertema pemeliharaan tanaman. Baiklah, langsung saja masuk ke materi, yaitu pemeliharaan tanaman. Pemeliharaan tanaman hutan merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk menjamin keberhasilan tanaman. Keberhasilan ini diperlihatkan oleh kondisi tegakan yang mempunyai kualitas baik sesuai dengan tujuan penanamannya. Pemeliharaan hutan memerlukan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu, tindakan pemeliharaan hutan harus memperhatikan syarat-syarat tertentu. Ada 3 syarat dalam pemeliharaan hutan, yaitu yang pertama, menguasai teknis yang meliputi kelengkapan peralatan dan keterampilan tenaga kerjanya. Yang kedua, tindakan pemeliharaan tidak boleh merusak lingkungan. Dan yang terakhir, biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pemeliharaan harus dapat dikembalikan dari hasil yang dipelihara. Pemeliharaan sangat diperlukan karena terdapat 2 masalah utama setelah kegiatan penanaman di lapangan, yaitu kematian bibit dan pertumbuhan lambat dan abnormal. Adapun kegiatan pokok yang sangat penting dalam pemeliharaan tanaman, yaitu meliputi seperti pembersihan gulma, pemupukan, penyulaman, pemangkasan cabang, dan pencegahan hama dan penyakit. Pemeliharaan tanaman merupakan aspek yang sangat penting dalam pembangunan hutan, tanaman, atau kebun. Penggunaan bibit unggul serta pemupukan yang dilakukan secara intensif tidak akan mampu menghasilkan pertumbuhan maksimal jika tidak diiringi dengan tindakan pemeliharaan yang benar. Pembersihan gulma. Pembersihan gulma atau tanaman pengganggu di sekitar tanaman sangat penting dilakukan, terutama pada tanaman muda. Beberapa alasan mengapa pembersihan gulma menjadi sangat penting untuk dilakukan antara lain adalah: yang pertama, pada tanaman muda 3-18 bulan, berbagai gulma yang ada di sekeliling tanaman harus dibersihkan karena akan menjadi pesaing dalam pemanfaatan unsur hara yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Selain itu, gulma yang bersifat merambat akan mengganggu dan menekan pertumbuhan, bahkan dapat menyebabkan kematian tanaman muda. Yang kedua, pembersihan gulma harus dilakukan secara intensif, 3 bulan sekali hingga umur 1 tahun. Kemudian 4 bulan sekali hingga umur 3 tahun. Setelah di atas umur 3 tahun, pemeliharaan dapat dilakukan 6 bulan sekali dengan menerapkan pola penanaman campuran dengan tanaman pertanian. Pemeliharaan tanaman sudah menjadi bagian dari pemeliharaan dan pengolahan tanaman pertanian sehingga tidak perlu biaya khusus. Pemupukan tanaman ditujukan untuk meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan dan produksi tanaman. Pemupukan pertama dilakukan pada umur 6 bulan dengan menggunakan pupuk tunggal urea atau TSP 50 gram. Kemudian pada umur 1, 2, dan 3 tahun dengan pupuk majemuk masing-masing 50 gram, 100 gram, dan 150 gram per tanaman. Pembersihan pupuk dilakukan dengan cara membuat lubang sedalam kurang lebih 10 cm, melingkari tanaman dengan jarak selebar tajuk, atau dengan cara membuat beberapa lubang sedalam. Pengendalian hama dan penyakit. Hama adalah semua binatang atau serangga dan satwa yang dapat menimbulkan kerusakan pada tumbuhan. Jenis hama dan penyakit yang umum menyerang pembibitan adalah belalang, ulat, dan cacing. Organisme penyebab penyakit adalah patogen atau virus, bakteri, jamur, dan nematoda yang mengakibatkan terganggunya proses fisiologis tanaman. Penyakit yang merusak pembibitan umumnya disebabkan oleh jamur. Jenis-jenis hama atau penyakit yang menyerang pembibitan tanaman diantaranya hama belalang dan ulat plusia, penyakit lodoh atau dumpling of, hama cacing putih atau Acaris sp. Hama belalang dan ulat plusia. Gejala serangan berupa daun menjadi rusak dan berlubang-lubang. Pengendaliannya dengan cara penyemprotan berkala 2 minggu sekali dengan pestisida. Adapun jenis pestisida yang digunakan yaitu pestisida Basudin 60 EC dengan konsentrasi 0,2%. Penyakit lodoh atau dumping of. Penyakit lodoh biasanya menyerang bibit yang masih muda, kurang 2 minggu setelah sapi.
Dengan gejala serangan berupa pembusukan pada hipokotil, selanjutnya bibit roboh seperti tersiram air panas. Pengendaliannya dengan adapun 3 cara pengendalian hama dan penyakit, yaitu yang pertama cara fisik, cara mekanis, dan cara kimia. Cara fisik dilakukan dengan cara membersihkan lingkungan di sekitar pembibitan, memusnahkan gulma sebagai tempat berlindung hama atau sebagai inang penyakit dengan cara dibakar. Cara mekanis yaitu dengan mengamati bibit, jika ada hama diambil kemudian dibunuh. Jika ada bibit yang terkena penyakit diambil kemudian dibakar agar tidak menulari bibit yang lain. Cara kimia. Bahan kimia yang paling banyak digunakan adalah pestisida. Pestisida sering menjadi pilihan utama dalam upaya pengendalian hama dan penyakit karena memiliki beberapa keuntungan, antara lain dapat memberikan hasil yang cepat, aplikasi di lapangan relatif mudah, dapat diaplikasikan setiap waktu dan tempat, dan terakhir dapat diperoleh dengan mudah. Penggunaan pestisida dalam konsepsi pengendalian hama terpadu merupakan alternatif terakhir apabila cara pengendalian lain tidak berhasil. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini, video materi kelima. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.